Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rabb Jibril wa Mikail wa Israfil fatiras samawati wal ard alimal ghaibi wasyahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fihi yakhtalifun ihdina limakhtulifa fihi minal haqqi biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratim mustaqim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaikan nusyur. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dipertemukan oleh Allah dalam majlis yang mulia, majlis talabul ilmi, majlis taman-taman surga. Alhamdulillah, sebelumnya kita bisa memenuhi undangannya, sholat subuh berjamaah. Semoga suasana dari sifat kemunafikan itu hilang dari diri kita karena sholat subuh, dan kemudian mudah-mudahan sholat subuh kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam kita limpahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, serta seluruh kaum muslimin, saudara-saudara kita semuanya. Jamaah rahimakumullah, ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Terasa kita tumbuh kerinduan, padahal cuma tidak ketemu Jumat kemarin ya, karena suasana tanggal 10 Muharram atau Asyura yang di situ ada tuntutan sunnah sebagai pembuktian rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau para ulama mengatakan, inni uhibbuka ya Rasulullah hayyan wa mayyitan. Wahai Rasulullah, sungguh aku ini umatmu yang mencintaimu ketika engkau hidup sampai engkau mati. Ketika tiada, membuktikannya bukan hanya dekat-dekat kepada Nabi, kan harus ada. Ketika sudah tidak ada, mendekat-dekat dan memperlihatkan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengerjakan sunnah-sunnahnya. Salah satunya adalah saum di bulan Muharram, tepatnya pada tanggal 10. Itulah yang disebut dengan hari Asyura. Tinggal kita saling berhusnudzon di antara kita. Mudah-mudahan dengan liburnya pengajian kemarin semuanya saum ya. Pada saum, alhamdulillah. Ibu bapak pada saum, itu rahasia saya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Saling husnudzon. Sumu Asyura tukaffir sanah al-madiyah. Ada juga riwayatnya, sumu Asyura tukaffiru ma qablaha. Saumlah kalian pada tanggal 10 Muharram, maka dengan itulah Allah akan berikan fadilah dihapuskannya dosa 1 tahun sebelumnya. Tapi tidak cukup sampai di situ, Nabi juga melanjutkannya. Wa khaliful yahud sauman qablahu wa ba'dahu yauman. Dan jangan lupa, kata Nabi, wahai para sahabat, selisihilah orang-orang Yahudi itu dengan menambah 1 hari sebelumnya atau 1 hari setelahnya. 9, 10 silakan, 10, 11 alhamdulillah, walhamdulillah. 9, 10 dan 11 ya. 9, 11-nya adalah menyelisih Yahudi, 10-nya Asyuranya itu ya. Dan semoga kita tidak terbawa dengan kebiasaan orang Syiah juga yang mereka memeriahkan tanggal 10 Muharram, Asyura juga ya, menyalakan lilin, memakai baju seragam hitam-hitam, kemudian membuat gambar di belakangnya. Gambar siapa? Husain bin Ali, cucu salah satu di antara cucu Rasulullah SAW yang meninggal tanggal 10 Muharram Asyura di Karbala karena dibunuh oleh musuhnya.
kemudian dimeriahkan dengan memukul-mukul wajah, kemudian merobek-robek bajunya, bahkan sebagiannya di beberapa tempat di negara ada yang menyayat-nyayat tubuhnya. Itu tanggal 10 Muharram. Kalau kita tidak, bahkan bukan tidak, jangan sama sekali, karena itu haram, bukan itu caranya. Laisa minna, tidak termasuk di antara golongan kami, umat kami, kata Nabi, man latomal hududa, ketika kita ada kesedihan, ada musibah, kemudian histeris, ya, sedih boleh, tapi berlebihan sampai memukul-mukul wajahnya, itu tidak termasuk dari golongan kami. Wasyaqal juyuba, sampai merobek-robek bajunya, itu juga tidak termasuk golongan kami. Wada'a bidakwal jahiliyah, dan saling memanggil dengan panggilan-panggilan jahiliyah. Semoga kita diselamatkan oleh Allah SWT dari keyakinan-keyakinan yang merusak, diantaranya keyakinan orang-orang Syiah. Cukuplah saum 9, 10 atau 10, 11 atau 9, 10 dan 11 ya. Jamaah rahimakumullah, itu mukadimahnya. Kita masuk sekarang pada pembahasan. Alhamdulillah masuk pada hadis yang ke-30 tentang hududullah wa muharramatuhu, batasan-batasan Allah SWT yang ditetapkan Allah untuk kita sebagai hambanya, kemudian juga perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah SWT. Saya bacakan terlebih dahulu hadisnya lengkapnya dari kitab Arba'in An-Nawawi. An Abi Tha'labata Al-Khushani, dari hadis ini dari sahabat, diterima dari sahabat Abu Tha'labah Al-Khushani. Siapa Abu Tha'labah Al-Khushani? Jurthum bin Nashir nama aslinya, radhiyallahu an, semoga Allah melimpahkan ridho kepadanya. Kata Abu Tha'labah Al-Khushani, Jurthum bin Nashir, beliau meriwayatkan an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qol, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Apa kata beliau? Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala yang maha tinggi, farada, telah mewajibkan faraidha, beberapa perkara yang wajib. Fala tudayyi'uha, pesannya, maka jangan sekali-kali kalian menelantarkannya. Wahadda, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wawunya wawu ataf, wa innallaha ta'ala hadda, begitu, tapi cukup diwakili dengan wawu. Wahadda, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan batasan, hududan, dengan beberapa batasan. Fala ta'taduha, maka jangan sama sekali kalian melanggarnya. Waharrama, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengharamkan asya'a, beberapa perkara. Fala tantahikuha, maka janganlah kalian melanggarnya, jangan. Wasakata, dan sungguh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga diam, artinya tidak berfirman, tidak mewajibkan, tidak menghalalkan, tidak mengharamkan. An asya'a, tentang beberapa hal Allah diam, ya. Rahmatan, sebagai bukti kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakum, bagi kalian, karena Allah yang menciptakan, Allah tahu keterbatasan manusia, ya. Maka ada beberapa hal yang Allah diam. Ghaira nisyanin, Allah tidak pernah lupa tentang hal itu, ya. Fala tabhatsu anha, maka jangan pernah kalian mencari-carinya. Kenapa Allah tidak berfirman ini? Kenapa Allah tidak mewajibkan ini? Kenapa Allah tidak menghalalkan itu? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala diam saja, tidak menjelaskan dengan tuntas ini dan itu, ya. Jamaah rahimakumullah, hadithun hasan, rawa, meriwayatkan terhadap hadis. Siapa yang meriwayatkan? Ad-Daruqutni wa ghairuhu, yaitu Imam hadis Daruqutni. Jamaah rahimakumullah, hadis ini sebenarnya dhaif, ya, sebenarnya dhaif, ya. Kita mungkin sering dengar usada dhaif oge hadis, ya. Sebenarnya kurang lengkap bahasa ini, ya. Tidak selalu dhaif itu kemudian tidak boleh kita laksanakan. Kalau belajar tentang mustalahul hadis, ya, ada itu wilayahnya mereka yang belajar ulama hadis, ya.
Jadi hadis dhaif itu statusnya lemah. Ada yang lebih buruk dari itu, derajatnya namanya maudhu', ya. Maudhu' itu palsu. Memang Nabi nggak pernah bersabda sedikit pun tentang sesuatu, kemudian menyampaikan dan menyandarkannya kepada Nabi, ya. Contoh misalkan banyak hadis palsu itu, ya. Apalagi sekarang orang lagi rame-ramenya booming, ya. Terlebih 2017 kopi Arabica terbaik sedunia di Amerika bikin hadis tentang kopi. Ada itu, ya. Man saroba al-qahwata fa innahu min awliyaillah, ya, itu, ya. Siapa orang yang biasa minum kopi Arabica, dia termasuk wali-wali Allah. Nah, siapa yang minum kopi barusan? Banyak kan hadis tentang kopi. Itu riwayatnya riwayat apa ya? Rawahudik mungkin ada. Itu palsu itu, ya. Pernah juga hadis palsu itu dilakukan oleh orang-orang yang kayak orang Syiah karena punya tujuan politik, kemudian membuat riwayat-riwayat yang palsu. Itu lebih buruk daripada dhaif, ya. Ada namanya seorang mudallis, ya, seorang yang suka bikin-bikin hadis gitu. Itu dia Abu Farwah namanya. Dia meriwayatkan hadis. Jadi dia perawi hadis tapi suka dongeng juga gitu, si Abu Farwah ini. Kan orang yang meriwayatkan hadis itu harus apik, Bu, ya, Pak, harus apik, ya. Kalau benar-benar perawi hadis, ya. Kayak Imam Bukhari, Imam Muslim, master hadis, sampai dikatakan as-sahihul kitab ba'dal Quran haditsul Bukhari, sahihul Bukhari. Kitab yang paling sahih setelah Al-Quran itu adalah sahih Bukhari, ya. Saking kuat hafalannya dan apik, ya. Terhadap dirinya kesehariannya saja apik, tidak boleh berdusta, hatta jalan kemana-mana nggak boleh tanpa alas kaki. Kalau tanpa alas kaki, dia menunjukkan tidak apik terhadap dirinya, apalagi nanti dalam meriwayatkan hadis. Kemudian kemana-mana, orang dulu itu para perawi hadis selalu pakai ini, ya, tutup kepala, kolan suah gitu. Nah, pernah suatu ketika Abu Farwah ini dia suka meriwayatkan hadis jajan sembarangan. Nah, itu, ya, jajan sembarangan, tidak apik gitu. Dia jajan sembarangan. Kalau sekarang juara dunia itu kuliner terbanyak di dunia itu nasi goreng juara 1, ya. Belum 50 meter sudah ada yang jualan nasi goreng, mie goreng, kue tiaw dan sebagainya. Dia pas lapar habis safar kemudian mampir di situ, ya, makan, ya, sembarangan di pinggir jalan, ya. Kalau para ulama hadis dulu itu sangat apik, hati-hati dalam urusan makan, karena ini berpengaruh terhadap halal dan haramnya, berpengaruh terhadap kuat dan tidaknya dalam menghafal, ya. Dia makan di situ. Ketika makan dikira tidak ada yang kenal, ketemu salah seorang di situ. Engkau perawi hadis, suka meriwayatkan hadis, kenapa makan sembarangan di sini? Bingung, ya. Akhirnya membela dirinya, ya. Kata dia, saya ini tidak sembarang makan, yang saya makan adalah yang halal-halal saja, ya. Kemudian seketika dia mengatakan apa? Meriwayatkan hadis qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi spontan dia itu ingat dengan hadis, padahal itu bikin sendiri itu supaya membela dirinya kalau orang yang seperti dia ini makan tidak sembarang makan, yang halal-halal saja, sehingga hafalannya kuat. Nah, ketika itu spontan meriwayatkan hadis. Apa hadisnya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini hadisnya palsu, ya. Man balagho lisanuhu turfata'an fihi dakhalal jannah. Qala Nabi. Siapa yang biasa menjulurkan lidahnya, kemudian ujung lidahnya ditempelkan ke hidungnya, dia pasti akan masuk surga. Gimana itu? Dengarnya juga gimana? Nges tuh kudu ngaji, tuh kudu sholat, ayo ngalpoe menjulurkan lidah, tempelkan sini, itu masuk surga gitu, ya. Masya Allah. Ya, akhirnya setelah itu dia tidak dipercaya lagi, jadi termasuk syadz wa kadzab, ya. Jadi hafalannya rusak, cacat dan
dia termasuk orang yang berdusta. Kan bahaya ya. Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hati-hati ya tukang kopi, tukang sepatu, jangan bikin-bikin hadis demi larisnya jualannya ya. Siapa yang berdusta atas namaku, maka tidak ada tempat kembalinya kecuali neraka jahanam ya. Orang jujur itu ketika ditanya kemudian kita tidak tahu, katakan saya tidak tahu. Jangan mencari dalil, bahkan sampai bikin dalil ya. Nah, jamaah rahimakumullah, itu namanya hadis palsu. Orang-orang Syiah biasanya paling suka dia bikin hadis ya. Siapa yang melakukan nikah mut'ah, kawin kontrak yang tidak ada wali, tidak ada saksi, yang penting suka sama suka. Siapa yang kawin kontrak mut'ah sekali, maka dalam hadis yang mereka bikin itu pahalanya sederajat dengan 70 kali ibadah haji. Siapa yang kedua kali melakukan nikah mut'ah, maka derajatnya sederajat dengan Husain bin Ali. Siapa yang 3 kali melakukan mut'ah, kawin kontrak, maka dalam hadisnya pahalanya sederajat dengan Ali bin Abi Thalib. Siapa yang 4 kali melakukan nikah mut'ah, kawin kontrak, maka derajatnya sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Bari diagemkeun da bari ngarokok jeung kopi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, tetap palsu juga ya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, kita kembali kepada pembahasan dhaif. Itu nanti ada dhaif, ada dhaif jiddan, ada yang lemah, ada yang lemah sekali. Nah, ketika mengatakan meskipun dhaif beda hadis gitu ya, itu tidak cukup sampai di situ, karena hadis dhaif itu boleh untuk dilakukan. Salah satu contoh saja, Imam Nawawi ya. Imam Nawawi ini kenapa mengumpulkan sampai 40 hadis lebih ya, 41 atau 42 hadis. Itu yang menjadi motivasi beliau mengumpulkan 40 hadis itu berdasarkan diantaranya hadis yang dhaif ya, bahwa Nabi mengatakan bahwa siapa yang mengumpulkan hadis, menghafal hadis, mengumpulkan hadis sampai 40 hadis ya, itu Allah Subhanahu wa taala akan menjaminnya dengan jannah. Itu ada hadis yang dhaif ya, tapi itu sebagai fadhailul amal saja, untuk memotivasi diri semangat dalam beramal, bukan menyandarkan terhadap hadis itu. Kalau menyandarkan terhadap hadis dhaifnya tidak boleh, tapi kalau itu memberikan motivasi kepada kita untuk semangat beramal boleh. Tapi beliau menyandarkannya yaitu dengan hadis yang kedua, bahwa liyuballigh asyahidu minkum al-ghaiba. Kalau itu hadis sahih ya, hendaklah yang hadir di antara kalian menyampaikan kepada yang tidak hadir ya. Sehingga beliau semangat untuk menulis, sehingga ketika ada orang yang tidak bisa hadir, mereka membaca hasil karyanya Imam Nawawi 40 hadis yang beliau kumpulkan, kemudian nanti menyampaikannya kepada yang lain. Nah, itu boleh menyandarkan pada hadis yang sahihnya. Tapi kalau kepada yang dhaifnya itu hanya memberikan motivasi yang disebut dengan fadhailul amal, itu boleh. Nah, jamaah rahimakumullah, sedangkan hadis yang kita baca, kita pelajari hadis yang ke-30 ini, hadisnya memang dhaif, tapi ya ada hadis yang menguatkannya ya, hadis yang menguatkannya, sehingga jika ada hadis dhaif kemudian ada hadis lagi yang sahih yang sederajat ya, meningkat derajatnya menjadi hasan li ghairihi. Nah, semakna isinya. Apa itu hadisnya? Nah, ini hadis dari Abu Darda ya. Kalau yang tadi yang kita baca hadisnya dhaif, kemudian dikuatkan dengan hadis riwayat dari Abu Darda. Nah, hadis ini menjadikan hadis yang pertama yang kita pelajari, hadis 30, statusnya menjadi hasan li ghairihi. Jadi kastanya meningkat ya, dari dhaif menjadi hasan li ghairihi. Apa itu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma ahallallahu fi kitabihi fahuwa halalun."
Jadi segala perkara yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam kitabnya, di dalam Al-Qur'an, fahuwa halal, maka itu adalah perkara yang halal. Wa ma harrama fahuwa haram, dan segala sesuatu yang Allah haramkan di dalam kitabnya, maka itulah statusnya haram. Wa ma sakata anhu fahuwa afun, sedangkan perkara yang Allah diam tidak menjelaskannya apakah ini halal ataupun haram, ya, maka Allah memaafkannya, ya. Faqbalu minallahi afiyatahu, maka terimalah dari Allah Subhanahu wa taala pemaafannya. Fa innallaha lam yakun liyansa syai'an, karena sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak pernah punya sifat kekurangan, apalagi sampai lupa, ya. Kan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la naum. Jangankan tidur, ngantuk pun tidak. Manusia mau didoping seperti apapun ada masa tidurnya, ada masa ngantuknya, karena makhluk, ya. Allah tidak pernah lupa, ya. Maka ketika Allah diam terhadap sesuatu, tidak menghalalkannya, tidak mengharamkannya, tsumma tala hadhil ayah, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan ayat ini, yaitu dalam surat Maryam ayat 64. Wa ma kana rabbuka nasiyya, tidaklah Rabbmu wahai Muhammad punya sifat nasiyya, punya sifat lupa. Nah, kalau ini hadisnya sahih, sehingga hadis yang kita pelajari itu kedudukannya meningkat menjadi hasan li ghairihi. Jamaah rahimakumullah, itulah sekilas tentang status hadisnya, ya. Dan hadis dhaif itu selama tidak ada hubungan, ya, dengan urusan halal haram tentang sesuatu, kemudian tidak kaitan dengan urusan akidah, tapi kaitan dengan fikih ataupun semangat dalam beramal, boleh, ya, untuk kita jadikan bukan sandaran tapi sebagai motivasi saja. Terlebih kalau ada hadis yang lain yang menguatkannya sehingga statusnya menjadi fardu, menjadi hasan li ghairihi. Jamaah rahimakumullah, yang fardu yang dimaksud di dalam hadis ini, ya, kalau kita pelajari dalam Al-Qur'an, banyak perkara-perkara yang itu statusnya wajib, ya, statusnya fardu. Secara garis besar fardu itu kan ada dua, ya. Ada fardu ain, ada fardu kifayah. Kalau fardu ain itu siapa saja orang-orang yang merasa dirinya orang muslim dalam keadaan seperti apapun itu tetap wajib melaksanakannya. Itu fardu ain. Karena itu menjadi amalan yang menjadi syarat sahnya iman. Orang sholat fardu ain, sholat 5 waktu itu, mau dia dalam keadaan sehat, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bepergian, dalam keadaan sibuk ataupun tidak, tetap saja, karena itu statusnya fardu ain, wajib dilaksanakan. Orang sehat, ya sudah, sholat sambil berdiri, laki-laki berjamaah di masjid, usahakan jangan sampai tertinggal takbiratul ihramnya imam 5 waktu, kemudian rada lungse, ya, kemudian sampai asam urat, kayaknya nggak bisa datang ke masjid. Tapi kalau dipaksakan masih bisa mampu, ya sudah ke masjid, duduk. Kalau nggak pakai kursi. Kemudian hari selanjutnya bukan malah sehat, tambah parah, diuji oleh Allah Subhanahu wa taala sakitnya. Sudah, tetap saja ketika sakit dia sholat di rumah misalnya, nggak mampu untuk ke masjid, ya. Aduh, nggak bisa duduk, ya sudah sambil berbaring, tetap saja melaksanakan sholat sambil berbaring, sambil tiduran. Kemudian aduh rada tidak enak, ya sudah ke sebelah kanan, tetap sholat itu dilaksanakan sampai seluruh badannya tidak bisa bergerak kecuali mata saja, ya sudah dengan kedipan mata, Allahu Akbar, perasaannya lagi takbir, alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi, perasaannya, kemudian baca Al-Fatihah, kemudian surat, kemudian ruku Allahu Akbar, kemudian sami Allahu liman hamidah, pakai kedipan mata sampai tahiyat. Nanti kedipan mata sudah tidak bergerak, ya sudah, tapi masih hidup, harus pakai hati, ya, sadar. Kalau matanya, hatinya semuanya dicagap gestalari is, beda deh itu. Jangan sholat, tapi bisa sholat, harus disolatkan, dibungkus disolatkan gitu, ya. Nah,
itu wajib fardu ain. Ada fardu kifayah. Fardu kifayah itu amalan-amalan yang statusnya wajib tapi sudah terwakili oleh sebagian kaum muslimin, maka menjadi berguguranlah kewajiban itu bagi yang lainnya yang tidak bisa mengerjakannya. Di Jepara, Pak, khas di Jepara daerah Sowan Kidul itu, kalau ada yang meninggal, nggak tahu kalau di daerah Jepara yang lainnya, kalau ada yang meninggal itu sampai 10 kali disebutkan, dan menyebutkannya Pak DKM atau yang bertugas di masjid itu sampai lama gitu. Inna lillahi, sudah melebihi mad tabi'inya, melebihi itu ya. Inna lillahi repeh heula lila urang teh nu ngadengikeun teh itu saha nu maot teh cenah. Ieu teh aya nu maot atawa aya nu paeh gitu ya. Oh, alami gitu ya. Wa inna ilaihi, lama berapa detik gitu. Rojiun geus kitu teh langsung disampaikan saha nu maot teh henteu 10 kali diulang. Meureun maksudna teh meh ngaregepkeun nya gitu. Tapi da anger lila mah kesel urang teh. Bisa we nu ngadengikeunana kaburu maot. Ieu mah ngadangukeun saha itu lama. Nah, pas dihitung, saya hitung sampai 10 kali baru sampun mulih ke rahmatullahi azza wa jalla ingkang namipun ya, setelah meninggal kembali ke rahmat Allah dengan nama lila teh saha sok atuh sebutkeun saha eta teh lila. Bapak Haji Encep, oh Pak Haji Encep lila deh ya PT pohonnya salah sanes Haji Encep Haji Tarsum lama itu. Itu kalau ada orang yang meninggal itu menyolatkannya, mengurusi jenazahnya, menyolatkannya sampai menguburkannya itu statusnya fardu kifayah. Fardu kifayah. Jadi makanya Nabi mengatakan 3 hal itu harus disegerakan. 1, kalau punya gadis perempuan, ya gadis perempuan, kalau punya gadis ya sudah ada calonnya segera nikahkan. Ya. Yang kedua, kalau sudah punya uang, punya hutang segera bayar. Sabab lamun diengke-engke mah jadi loba ancleunana ieu jang ieu ai hutang lupa ya. Pas bayar hutang lah duit kamari teh geus bea geuning atuh mun heula-heulakeun lah bayar hutang. Kalau udah punya uang segera bayar hutang. Nah, yang ketiga ini ya, kalau ada yang meninggal segeralah diurus jenazahnya, segera dikuburkan. Kasihan kela cenah ieu adina ti Malaysia tahan heula atau enggak. Kasihan ya, karena orang yang meninggal itu sudah ingin segera bertemu dengan Robnya untuk ngabalitungkeun segala amal yang pernah dilakukan, segera kuburkan. Kalaupun ternyata di perjalanan kemudian sudah dikuburkan, masih boleh meskipun kalau tidak menyolatkan lagi sudah cukup disolatkan dengan yang lain karena statusnya fardu kifayah. Sudah dengan yang hadir sudah cukup ya. Sedangkan yang lainnya tidak perlu menyolatkannya lagi karena statusnya fardu kifayah. Berguguranlah kewajiban itu karena sudah ada yang melaksanakannya yang lainnya. Meskipun dibolehkan ya, karena terlambat datang kemudian akhirnya datang sebagaimana Nabi Muhammad SAW pernah menyolatkan seorang perempuan ibu-ibu yang suka sapu-sapu di Masjid Nabawi. Kemudian Nabi melepaskan terompahnya dan beliau jalan tanpa menginjak kuburan-kuburan yang sudah ada. Kemudian kata sahabat, ini kuburannya, dan Rasulullah menyolatkan si ibu tadi di pekuburannya. Namanya sholat goib ya, itu boleh. Tapi kalau sudah dilaksanakan sama yang lain itu bergugurlah kewajibannya. Tapi kalau saya pribadi pingin ya silahkan saja ya, sholat goib. Nah, itu namanya fardu kifayah. Nah, jamaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-229. Ada kalimat tilka hududullah. Itulah batasan-batasan yang Allah tetapkan. Fala ta'taduha, maka janganlah kalian melanggarnya. Kemudian wa may yata'adda hududallahi, dan siapa saja orang yang melampaui batas, melanggar batasan hukum Allah Subhanahu wa taala, faulaika humudz zalimun, maka mereka itulah orang-orang yang zalim.
Pernah suatu ketika ada wanita Makhzumiyah, ya. Ini wanita Makhzumiyah ini ketika terjadi Fathu Makkah, masih ingat Pak ya kisah Fathu Makkah? Fathu Makkah itu kan batasan dari Allah Subhanahu wa taala tentang status kualitas iman para sahabat ketika itu. Karena orang-orang yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah itu jauh lebih besar ujiannya, pahalanya pun jauh lebih tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Derajatnya lebih tinggi dibandingkan para sahabat yang masuk Islam setelah Fathu Makkah. Jadi ujiannya lebih sedikit. Maknanya orang itu imannya akan meningkat dan pahalanya tinggi di sisi Allah. Derajatnya jauh lebih tinggi di sisi Allah ketika hidupnya banyak ujian. Ya, seperti sahabat yang masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Ujiannya luar biasa. Salah satunya pernah ketika terjadi Fathu Makkah, Allah perintahkan Nabi Muhammad untuk membebaskan kota Makkah dari kungkungan orang-orang musyrik. Sampai pernah terjadi ketika itu teruji para sahabat. Kenapa? Sebagian sahabat yang mereka sudah hijrah ke Madinah itu masih memiliki keluarga di Makkah yang mereka masih kafir, masih musyrik, ya. Kemudian mau diperangi, dibebaskan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dalam pikirannya dan benaknya, oh nanti diperangi, nanti terbunuh ya keluarga kami. Akhirnya ada yang menulis surat mau membocorkan rahasia tentang pembebasan kota Makkah, ya. Namanya Hatib bin Abi Balta'ah, ya. Dia menulis surat yang menyampaikan rahasia penyerangan Rasulullah dan para sahabatnya ke sana. Dititipkan kepada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu itu dia pakai rambut yang diikat ya seperti gelung itu, tapi rambut asli diikat di belakangnya. Titipkan surat itu untuk disampaikan kepada keluarganya. Kemudian sebelum sampai ke Makkah, masih di perbatasan antara Makkah dan Madinah, malaikat Jibril diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa ada salah seorang sahabat Nabi yang mau membocorkan rahasia jihadnya untuk membebaskan kota Makkah. Akhirnya Nabi itu sudah tahu siapa orangnya, ya. Ketika itu kemudian nyuruh sahabat Ali dan Mus'ab, kalau tidak salah dua orang sahabat, pergi untuk mengambil surat yang dititipkan kepada ibu-ibu itu. Dikejar pakai kuda, ya. Kemudian setelah itu, Bu, singkat riwayat mana? Akhirnya dikasihkanlah surat itu. Nah, dengan digertak waktu itu, ya. Akhirnya dikasih surat itu. Bawalah dan diserahkan kepada Rasulullah SAW. Itu ketika mau membebaskan kota Makkah, untuk amalan besar kan, jihad. Dikumpulkanlah para sahabat, Nabi diuji, para sahabat juga diuji dengan hal itu. Kemudian Nabi itu megang surat. Nabi bertanya, siapa di antara kalian yang mau membocorkan rahasia amal besar jihad kita untuk membebaskan kota Makkah? Karena Hatib bin Abi Balta'ah ini termasuk veteran perang Badar, ya. Orangnya jujur gitu. Akhirnya ngacung, saya wahai Rasulullah. Di sebelahnya itu ada mantan preman yang jadi khalifah di kemudian hari, khalifah yang kedua setelah Abu Bakar. Siapa namanya? Umar bin Khattab, ya. Mengeluarkan pedang. Ya Rasulullah, izinkan saya untuk memenggal lehernya Hatib bin Abi Balta'ah gitu, ya. Nabi kemudian bersabda dengan bahasa seorang Rasul, ya. I'malu ma syi'tum fa innallaha qad ghafara lakum. Nabi sangat menghargai siapa kejujurannya Hatib bin Abi Balta'ah ketika ditanya siapa yang membocorkan rahasia ini, kan dosa besar. Akhirnya dia ngacung, itu dihargai oleh Nabi. Yang kedua karena Hatib bin Abi Balta'ah itu adalah ashabu Badrin, yang sebelumnya Nabi bersabda bahwa la tamassun nar ashaba Badrin. Neraka itu tidak akan menyentuh veteran perang Badar. Itu karena perang Badar menentukan, ya, kemaslahatan kaum muslimin setelah itu. Luar biasa, ya. Akhirnya Nabi bersabda, silahkan, nyindir kepada Umar, tapi bahasanya umum. I'malu ma syi'tum. Ketika Umar, izinkan saya Rasulullah untuk memenggal lehernya Hatib bin Abi Balta'ah. Kata Nabi, silahkan kerjakan
berbuatlah sesuka hatimu, silahkan. Tapi ingat, Hatib bin Abi Balta'ah itu fa innallaha qad ghafara lakum. Sungguh Allah SWT telah mengampuni dosanya. Akhirnya maknanya apa? Wahai Umar, abuskeun deui eta pedang teh karena carangkana gitu. Tapi lamun menyebutkeun Nabi nyebatkeun kieu Umar asupkeun deui eta pedang kana carangkana sigala Nabi bahasa kitu mah. Ya. Asa urang we kitu nya. Tapi silahkan berbuatlah sesuka hatimu. Tapi ingat, Allah telah mengampuni dosanya Hatib bin Abi Balta'ah. Maksudnya sarungkan lagi, sarungkan. Itu ujian ya, luar biasa. Setelah itu Umar dan Hatib bin Abi Balta'ah karena ada sama-sama ada iman, kemudian saling meminta maaf ya. Terjadi ya. Di antara sejarah ya terjadinya ujian sebelum terjadinya pembebasan kota Makkah, nah, kemudian di situ ada kejadian-kejadian yang lain. Di antaranya ketika Fathu Makkah itu ada wanita Mahzumiyah yang dia mencuri, ya, dan sudah sampai pada nisabnya seseorang ketika mencuri boleh untuk dipotong tangannya. Tapi dibela oleh sahabat Usamah bin Zaid. Ya. Usamah bin Zaid. Akhirnya Nabi berkata, apa kata Nabi? Ya. Apakah kamu memberikan syafaat itu maksudnya pemaafan dalam salah satu hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada seorang pencuri ya demi membela wanita Mahzumiyah itu ya. Padahal tilka hududullah fala ta'taduha. Orang kalau sudah mencuri sampai pada nisabnya kemudian dia harusnya dipotong ya. Kalau ada hukum Islam kan begitu ya. Nah ini dibelanya oleh Usamah bin Zaid. Kemudian Nabi menyampaikannya. Apakah kamu memberikan pemaafan, syafaat maksudnya pembelaan kepada orang yang telah melanggar syariat Allah demi kemaslahatan dirinya tapi melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. Dulu ada orang yang tertuduh, Pak, kemudian masuk penjara ceritanya. Kan banyak ustadz-ustadz yang terdolimi, tertuduh. Itu sudah sunatullah, jangankan para ustadz. Nabi Yusuf saja pernah terdolimi, Ibnu Taimiyah juga pernah terdolimi, akhirnya difitnah masuk penjara. Nah itu saya pernah baca ya, ada seorang ustadz di Indonesia yang terfitnah, terdolimi kemudian masuk penjara. Nah ketika beliau di penjara aneh gitu ya, ada salah seorang orang Burma terus berdua sama orang Thailand, orang Filipina datang ya, menjenguk beliau gitu. Kemudian bertanya gitu, ya, kenapa Anda di penjara, cerita banyak. Dan Masya Allah dengan masuknya beliau di penjara itu 300 preman itu ikut ngaji. Nah itu hikmahnya kalau Ustadz di penjara karena terdolimi, akhirnya mereka mendapatkan hidayah. Itu 24 jam terprogram, Pak ya, terprogram betul ya. Sholat subuh berjamaah, preman-preman bertato itu banyak ya, yang membunuh, yang narkoba, macam-macam ya. Kemudian ada pengajian ya. Kemudian mereka diarahkan, akhirnya ala kulli hal menjadi baik lah gitu. Sampai ada salah seorang polisi itu dia datang ke situ, biasanya hari-hari biasa itu mereka jam 7 baru ngantor piket. Tapi karena ada pengajian, Pak, jam 3 polisi itu jadi rajin. Karena apa? Ikut pengajian ya. Ada cahaya katanya masuk dalam hati gitu. Nah, kita mau ceritakan orang Burma tadi. Nah, kemudian ngobrol-ngobrol. Nah kata si Ustadz itu, coba katanya, kalau hukum Islam dilaksanakan, muari weh kieu gitu ya. Orang mencuri, potong tangannya. Sebelum potong tangan, kumpulkan orang-orang itu di satu tempat. Itu kan dalam pemerintahan Islam begitu. Sehingga orang yang mencuri mikir lah, mun aing mau, padahal aya lauk teloba cokotin. Tapi kalau saya mencuri, saya potong tangan, terus saya nggak punya tangan. Akhirnya menitipkan efek jera gitu. Kalau hukum Islam dilaksanakan, ya mau di penjara, di penjara teh tidak ada nasihat di dalamnya, akhirnya ngariweuhkeun ya, harus ngasih makan. Kemudian mereka kalau sudah selesai keluar itu bukan malah berhenti mencuri, tinggal aing cenah mau geus asup cenah keluarkeun deui mau deui ya, bisa lebih
besar lagi. Kalau mau mungkin hanya motor, nah, lebih dari itu. Kalau mobil tuh sudah bukan mau lagi, nggak garong sudah. Ya. Kemarin saja resah itu Pak. Ya. Si Fulan keluar, ya. Udah aman daerah Sigong sudah aman dan sekitarnya Cemang sudah aman. Sekarang sudah tidak aman lagi. Karena orang yang dipenjara sudah 5 tahun keluar lagi. Sekarang motor disimpang, ya, itu berapa menit sudah hilang. Ya. Wah, jelema eta keluar deh. Resah masyarakat itu. Ya. Coba kalau dalam hukum Islam, potong tangan beres itu. Maling lagi, potong lagi sebelahnya. Ya. Disilang kan. Kemudian maling lagi, potong lagi. Ya. Orang akan berpikir mau melakukan kejahatan itu berpikir inilah. Cuma orang berpikirnya Islam ekstrim, bukan ekstrim, tapi efek jeraknya menjadikan orang tuh soleh. Tadinya ada peluang untuk berbuat jahat, tidak jadi melakukan perbuatan yang jahat. Tilka hududullah, itulah batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi tegas dalam urusan ini. Apa kata Nabi? Lau kanat Fatimatu bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam syarakat laqata'tu yadaha. Ya. Seandainya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini kata Nabi sendiri, ya. Seandainya Fatimah binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuri, laqata'tu yadaha, maka akan aku potong tangannya. Nah, sekarang bagaimana? Masya Allah, mempeng bapak teh setengah tahun deui geus beres. Nah, sok cenah rek mau kumaha, cenah tenang we pokona lain mau deui ngagarong. Ya. Nanti mempeng bapak teh jadi orang nomor 1, nomor 2. Tenang saja, sok rek maling kumaha, dilindungi. Nah, kalau dibahasakan vulgarnya begitu. Nasallallahu al-afiyah. Jamaah rahimakumullah. Padahal Nabi Muhammad SAW kalau itu sudah hukum Allah, jika Fatimah mencuri akan aku potong tangannya. Padahal putri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, nanti bisa dilihat dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-33. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan wal ithma wal baghy bighairil haqqi wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kata Allah, katakanlah oleh Muhammad dengan tegas kepada umatmu itu. Kalau ada kalimat dalam Al-Qur'an Pak, ada kalimat innama, itu namanya ma, itu ada watul hasr, pembatas, menunjukkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu bisa dihitung jari, ya. Kalau Imam Az-Zahabi membuat buku, nah kapan-kapan dikaji dengan tuntas, ya. Dulu baru sebagian. Apa kata Imam Az-Zahabi dalam kitab Al-Kabair, dosa-dosa besar. Itu kan menjelaskan sesuatu perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu bisa dihitung jari, cuma 70 sampai 75 gitu ya. Nah, innama di sini ada watul hasr, pembatas, ya. Maka maknanya sesungguhnya yang diharamkan oleh Rabbku itu hanya, ya, tidak banyak sebenarnya, ya. Hanya satu, al-fawahisha ma dhahara minha wa ma batan. Perkara-perkara yang fawahis, ya, perbuatan keji baik yang terlihat maupun yang tidak terlihat, ya, perbuatan keji. Kemudian wal baghi bi ghairil haqqi. Kemudian perkara yang diharamkan oleh Allah, perkara yang zalim tanpa hak. Wa an tusyriku billahi ma lam yunazzil bihi sultana, dan kalian berbuat syirik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala yang kalian tidak tahu ilmunya. Karena ada syirik yang kita sadari, ada ilmunya, ada juga syirik yang tanpa sadar yang kita kadang silau dalam hal itu, ya. An tusyriku ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Dan yang terakhir adalah tidak boleh kalian berkata tentang Allah perkara-perkara yang kamu tidak tahu ilmunya. Maknanya kalau kita tidak tahu ilmunya, jangan kemudian kita berbicara tidak berdasarkan ilmu kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu termasuk bagian dari dosa. Di dalam kitab sarahnya, ya, Arba'in An-Nawawi tentang perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala,
Syekh Mustafa Bugo itu menyampaikan sebuah ayat ya dalam surat Al-Maidah, surat keberapa Al-Maidah Pak? Surat kelima ayat 87 ya. Kata beliau, perkara yang diharamkan itu sebenarnya bisa dihitung jari. Perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian disebutkan ancamannya yang disebut dengan al-kabair itu enggak banyak ya. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, la tuharrimu thayyibati ma halallahu lakum wa la ta'tadu. Ini menunjukkan sesuatu yang diharamkan itu terbatas ya. Wahai orang yang beriman, janganlah kalian mengharamkan. Mengharamkan apa? Sesuatu yang baik, yang thayyib. Ma ahallallahu lakum, yang itu sebenarnya dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kalian. Wala ta'taduha, dan janganlah kalian melampaui batas. Jadi kalau tidak Allah katakan haram, jangan kemudian kita katakan haram. Itu akan menyampaikan diri kita sendiri. Makanya kata Nabi kan, ad-dinu yusrun wala yusaddadina illa walabahu. Agama Islam ini Pak, tuh, kalau kita pelajari itu mudah gitu. Maka jangan pernah kalian memberat-beratkan dalam agama. Nanti kita akan dikalahkan sendiri. Ibnu Taimiyah itu memahami ayat ini dan hadis ini bahwa agama ini mudah, jangan kau berat-beratkan karena akan mengalahkannya. Jadi ternyata Islam ini agama yang sesuai dengan fitrah. Ketika Allah menghalalkan sesuatu sesuai dengan fitrah, ketika Allah mengharamkan sesuatu itu sesuai dengan fitrah ya. Maka ketika kita membuat-buat hukum melebihi hukum Allah Subhanahu wa taala yang Allah tetapkan, sesuatu yang Allah haramkan kemudian kita halalkan atau sebaliknya, atau sesuatu yang tidak Allah haramkan ya, kemudian kita mencari-cari dan membuat hukumnya, itu namanya melampaui batas. Kata Ibnu Taimiyah, kalau ada orang punya satu pemikiran ya, kemudian menyalahi Al-Quran dan As-Sunnah, pasti akan menyalahi fitrahnya. Itu namanya memberat-beratkan terhadap dirinya. Contoh misalkan ya, ada orang mah Ustad keur lalieur lah, keur lalieur loba hutang, salat maghrib terek genep rakaat aya nama 3 bulan macana. Nah, itu namanya melampaui batas. Daku 3 rakaat mah masalah teh aya wae, bukan masalah dengan 3 rakaatnya dalam salat maghrib. Dirimu itu ada masalah hubungan kamu dengan Allah Subhanahu wa taala ya, karena banyak pelanggaran di luar salatnya. Baca Quran saja Bu, kan ada begini. Orang yang curhat, Ustaz kenapa ya saya ini baca Quran itu rajin, ngaji juga rajin ya, tapi kenapa ya urusan hidup saya masih begini aja. Nah, ini masalah orang ini mengukur kehidupannya dengan ukuran dirinya, bukan ukuran syariat ya. Terus saya tanya, kalau kamu ketika hendak membaca Al-Quran itu apa yang kamu perbuat ya? Orang-orang soleh dahulu, kenapa Al-Quran itu ketika dibaca ya memberikan efek kesolehan kepada dirinya di luar baca Qurannya. Kalau sudah selesai baca Quran itu memberikan efek kesolehan di luar baca Qurannya. Karena surat 10 Yunus ayat yang ke-57 58 itu dilakukan. Ya ayyuhannasu qad ja'atkum mau'idatum mir rabbikum, wahai sekalian manusia, telah datang kepada kalian pelajaran besar, pepeling, maksudnya adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran itu pelajaran, tarbiyah bagi kita. Kemudian setelah itu kalimatnya wasyifa'u lima fis sudur. Ingat, Al-Quran itu menjadi penawar, menjadi obat bagi penyakit hati yang ada dalam dada-dada kalian. Wahudan, ingat loh, Al-Quran itu menjadi petunjuk bagi kehidupan kalian. Warahmatul lil mu'minin, dan ingat Al-Quran itu menjadi bukti kasih sayang Allah bagi orang-orang yang beriman. Tapi kok kenapa tidak mengubah akhlak saya, kehidupan saya ya? Ternyata Pak ya, kalau kita membaca Quran itu adab-adab dalam membaca Qurannya tidak dipenuhi ya, sehingga bacaan hanya membaca saja ya, sehingga terdengar ya, si eta masuk ngaji sok maca Quran tapi asa goreng keneh kata tangga teh. Nah, ada apa begitu ya, yang masalah bukan Qurannya tapi yang baca Qurannya. Satu, sebelum baca Quran itu biasakan dalam keadaan suci, wudu dulu.
Usahakan di waktu-waktu tertentu menghadap ke kiblat. Itu adabnya. Kemudian sebelum baca Quran, hadirkan hati, bukan di lisan saja. Orang berbicara dengan lisan, tidak dengan hati. Orang juga mendengarnya hanya dengan telinga saja, tidak mendengarnya dengan hati. Nggak ada efek perubahan ya. Begitu juga baca Quran. Ya Allah, ajak ngobrol diri ini, karena jiwa ini punya potensi buruk ya. Wa nafsi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwa. Ada sifat fujur. Bahkan dalam doa, Allahumma alimal ghaibi wasyahada fatiras samawati wal ardh rabb kulli syai'in wa malika asyhadu an la ilaha illa anta. Itu kan di antara ma'thurat. Setelah itu apa? Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Rasul mengajarkan, ya Allah, aku berlindung kepada engkau dari buruknya sifatku. Setiap orang tuh punya sifat buruk. Nah, mau baca Quran tuh ajak ngobrol dulu ya. Ya Allah, saya mau baca Quran, ini kalamullah suci ya Allah. Wahai jiwa ya, hadirkan kehusuan. Ya Allah, saya mau baca Quran, jadikanlah ini tarbiyah untuk kesolehanku. Ya Allah, saya mau baca Quran, jadikanlah Al-Quran ini menjadi hidayah bagiku. Ajak ngobrol ya. Ya mana Quran, nunun Quran ge, bawa Quran dekil. Aku mana ngaji ayo. Quran gini-gini ya. Saya lihat orang kafir itu misionaris. Waktu saya diundang di Total, dulu Total masih ada di Kalimantan Timur di Balikpapan. Sekarang udah dijual kan ya. Pas waktu Ahok jadi ini sekarang dijual, dibeli oleh Pertamina. Itu di offshore di tengah laut tuh waktu pakai apa chopper ya, chopper sama helikopter namanya chopper, itu cukup 12 orang. Ini kan pakai ini Pak, itu pakai koko, sugan teh ustad, misionaris. Itu bawa Bible itu begini, bawa Bible. Ya. Orang Islam jika era baca Quran teh, mau Quran teh asupkeun di dia dihijikeun jeung rokok, hijikeun. Ya. Pas dibuka teh hiliwir sigaret karasa. Ini bawa Alkitab, bangga dengan kekafirannya, bangga dengan Alkitabnya. Padahal ini yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka jahanam itu bangga. Aing rek asup neraka ya, bangga itu. Kenapa kita baca Quran saja, bawa Quran saja sampai dimasukkan di tas. Ulah kieu. Hali aing rek ngaji ka Al-Firdaus, bawa Quran. Dimuliakan Quran itu. Nah sebelum baca tuh ajak ngobrol. Ya Allah, jadikanlah Al-Quran ini hidayah. Saya mau baca Al-Quran dengan terjemahannya. Setiap habis sholat subuh, setiap mau tidur 1 juz saya baca. Ya Allah, kuatkan saya, hadirkan kesolehan saya, berikanlah efek kesolehan setelah saya baca Quran ya. Nah jamaah rahimakumullah, itu yang dibaca ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinjir wa ma uhilla li ghairillah. Tarik bacanya. Bahkan ada musabaqah tilawatil Quran, diharamkan bagi kalian. Hurrimat alaikumul maitatu, apa itu? Bangkai, wadamu, kemudian darah, marus. Walahmul khinjir diharamkan juga, beduah, babi. Wa ma uhilla li ghairillah diharamkan juga sembelihan-sembelihan yang tidak dibaca dengan nama Allah. Bagus bacaannya. Geus kaluar teh pan lapar. Rek ka mana? Tah eta cenah rek ka palidinya. Naon kadinya? Aya maruskeun ah idinya teh. Ku marus mah jadi halus suara teh. Padahal itu gumpalan darah kemudian dimasak, dikeuretan. Ngabohong itu ngajualanna. Ya jualan yang haram pasti bohong. Ari ieu atina cenah. Pernah ngaji murid atina disebutkeun dina Al-Qur'an, Rabbana atina fid dunya hasanah. Hati ya. Masyaallah, nasallallahu alafiyah. Kenapa tidak memberikan efek kesolehan? Karena tidak menghadirkan hati ketika membaca Al-Qur'annya. Baca sekedar baca, nerjemahkan, membaca terjemahannya sekedar membaca terjemahan, tidak menghadirkan hati ya. Sholat juga sama. Kenapa saya sholat tapi tidak menghadirkan hati? Ya sebelum sholat tuh ngomong kepada diri kita, sampaikan kepada Allah, ya Allah, saya ini mau sholat ya Allah, berikanlah kehusuan ketika sholat ya. Tapi ulah panjang tuh yang batur geus lewat Al-Fatihah yuk ngomong keneh ya. Di awal ajak ngobrol, ya Allah, solehkeun abdi ya Allah, solehkeun pun bojo pun anak, saya mau sholat ini ya Allah, hadirkan kehusuan. Allah Akbar.
Jarang. Ya mah datang ke masjid langsung Allahu Akbar. Nabi itu kalau mau sholat ya, ada imam sekarang langsung masuk ke tempat imam, antepkeun we makmum nama pugu da ieu teh angkot lain angkot sholat teh. Harusnya Nabi kan sawu sufufakum fa inna tasfiyatas sufuf min tamamis shalah. Luruskan, rapatkan safnya, karena meluruskan dan merapatkan saf itu bagian dari kesempurnaan sholat. Itu Ustaz saya kalau di pesantren Pak ya, ada yang belum rapi dirapikan. Sini simpenan eta kosongnya sok asup. Kala tong ka komat kala kenek. Tong ka komat gak can rapikeun. Sampai semua udah rapi ke belakang, aya keneh teh cenah di tukang sok gawat asup. Bagus. Sok cenah lepaskeun urusan-urusan dunia teh. Siap, hadirkan hati. Baru setelah komat. Ya. Karena penting, kalau urusan sholat beres, maka urusan-urusan di luar sholat juga Allah lah yang akan menuntaskannya. Sabbihisma rabbikal a'la. Pertajam hubungan kita dengan Allah. Urusan-urusan manusia dengan manusia, makhluk dengan makhluk yang secara akal kita tidak bisa tuntas karena keterbatasan akal kita, maka biarlah Allah Subhanahu wa taala yang menuntaskannya, baru terjawab. Itulah kalau baca Quran karena Allah, sholatnya karena Allah, semuanya karena Allah, Allah ya yang akan menuntaskannya. Sampai di sini saja dulu. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.